Saudara, 173 pelajar SMPN 1 Kragan di Rembang, Jawa Tengah keracunan usai mengonsumsi makan bergizi gratis. Sementara di Kupang, Nusa Tenggara Timur, 11 siswa SD keracunan usai menyantap MBG yang diduga basi. ...173 siswa SMPN 1 Kragan Rembang, Jawa Tengah yang sakit mendapat perawatan di puskesmas. Sebagian besar siswa mengalami mual, muntah hingga diare. Dari 173 yang dirawat di puskesmas, 16 siswa harus dirawat inap sementara dan lainnya rawat jalan. Menurut orang tua murid, siswa menyantap menu MBG pada hari Selasa lalu. Kemudian siswa mengeluh sakit pada malam hari dan Rabu pagi saat di sekolah. Tidur, terus mau berangkat sekolah, mulus lagi, terus mau pakai sepatu nggak mulus, terus akhirnya berangkat ke sekolah. Tadi dibawa ke puskesmas. Mikirnya kan nggak keracunan gitu loh Pak. Mikirku ya apa masih angin atau gimana, nggak tahu kok saya ditelepon bunyinya SMP Negeri 1 Kragan kok lebih dari 200 lebih yang keracunan. Wakil Bupati Rembang membenarkan kasus keracunan ratusan siswa usai menyantap menu MBG. Saat ini Satgas MBG telah diterjunkan untuk memastikan penyebab keracunan tersebut. Anak-anak ditenggarai keracunan karena beberapa dari SMP 1 Kragan ada 173 anak yang mengeluh sakit perut pada hari ini ditenggarai keracunan, dan keracunannya itu juga ditenggarai dari MBG yang dibagikan kemarin. Kita belum bisa pastikan, tapi mengarahnya ke sana. Sementara 11 siswa SD Impres Liliba di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur keracunan usai menyantap hidangan MBG yang diduga basi. Siswa mengalami sakit perut hingga muntah dan langsung dilarikan ke UGD Rumah Sakit Leona, Kota Kupang pada Rabu siang. Sementara pemerintah Kota Kupang tengah menelusuri penyebab pasti keracunan. Sampel makanan yang dikonsumsi juga telah dikirim ke polisi dan BPOM untuk diperiksa. Tapi 11 ini menjadi bahan evaluasi, apakah memang benar mereka sakit karena makanan bergizi. Penelusuran dari pihak APH maupun misalnya BPOM untuk menyatakan betul bahwa ini karena MBG atau bukan. Baru kita bisa evaluasi lebih lanjut. Diketahui SD Impres Liliba Kota Kupang baru mendapat layanan MBG 8 hari belakangan ini. Selanjutnya, Pemkot akan mengevaluasi dari hasil laboratorium nantinya mengenai penyebab pasti dugaan keracunan 11 siswa itu. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat menyebut jumlah siswa yang keracunan MBG mencapai 842 orang. Jumlah itu merupakan akumulasi kejadian selama 3 hari sejak Senin 22 September 2025. Hingga pagi ini, Saudara, masih ada sebanyak 9 siswa yang dirawat di aula kantor Kecamatan Cipongkor. Mereka masih mengeluhkan mual-mual. Tenaga kesehatan termasuk dari Pitdokes Polda Jabar diterjunkan untuk membantu memantau kondisi siswa. Data dari Dinkes Kabupaten Bandung Barat, jumlah siswa yang mengalami keracunan MBG di Kabupaten Bandung Barat mencapai 842 orang selama 3 hari terakhir. Sempat tadi memang mendata ada, tapi alhamdulillah bantuan dari mana-mana. Iya, Pak Dinkes Provinsi, Pak Sekda Provinsi cepat menurunkan. Kemudian mengontak rumah sakit yang ada di luar KBB. Kemudian kami juga punya generator oksigen di Rumah Sakit Cikalong juga tadi sudah menurunkan bantuan oksigen. Kemudian dari Rumah Sakit Cililin juga punya liquid, jadi sudah. Harus ditutup aja. Aku gak setuju kalau diteruskan banyak korban. Anak saya udah 2 kali masuk ke sini. Dari rumah baik-baik saja, pulang dari sekolah muntah-muntah. Aku panik, harus ditutup aja. Menunya banyak juga, cuman untuk khusus hari ini adalah ayam geprek. Satu persatu, siswa mulai dari jenjang PAUD hingga SMA dan SMK di Cipongkor, Bandung Barat mengalami keracunan massal usai mengkonsumsi MBG. Mereka mengalami mual, muntah, pusing, hingga sesak nafas. Bahkan, tak sedikit dari anak-anak ini yang mengalami lemas hingga tak sadarkan diri. Sejak pukul 11 waktu Indonesia Barat, para siswa terus berdatangan ke Gor Cipongkor untuk mendapatkan perawatan.
Ada yang menggunakan ambulans, mobil polisi, dan kendaraan pribadi untuk bisa segera ditangani medis. Bahkan hingga malam, masih banyak siswa yang datang karena mengalami keracunan. Jumlah pasien yang dirawat pun terus bertambah. Tim medis yang bertugas memberikan pertolongan pertama kepada para siswa korban keracunan dengan cairan infus dan obat-obatan untuk meredakan gejala yang dialami pasien. Orang tua siswa pun marah. Mereka menyesalkan program MBG yang sedianya menyediakan makanan bergizi justru menimbulkan keracunan massal. Jadi tolong untuk Bapak KDM semua yang di atas, Bapak Prabowo, Gibran semua tolong banget. Untuk Bapak KDM Pak Dedi, tolong banget usahain kalau bisa tutup. Karena apa? Kejadian di satu lokasi, kedua lokasi. Nggak tahu kapan lagi ke lokasi yang mana. Karena ini apa? Nyawa taruhannya. Jadi tolong saya sebagai ibu wali murid ya, minta tolong stop. Kalaupun ada dana benar-benar dari pemerintah peduli sama kami, tolong kasih aja uang tunai. Karena apa? Orang tua tahu bagaimana yang terbaik untuk anak. Pagi makan apa, sarapan apa, saya tahu untuk anak saya seperti apa. Petugas Satreskrim Polres Cimahi langsung mendatangi lokasi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Kampung Cariuk, Desa Neglasari, Kecamatan Cipongkor, Bandung Barat. Aktivitas di dapur kini dihentikan sementara. Dapur inilah yang menyediakan makan bergizi gratis untuk 3.986 siswa. Ribuan porsi makanan ini disalurkan untuk 30 sekolah yang ada di Kecamatan Cipongkor. Asisten yang bekerja di dapur bilang, setiap harinya mereka menyiapkan menu MBG yang diolah sejak pukul 11 malam. Penyaluran makanan kemudian baru dilakukan keesokan harinya mulai pukul 7 pagi. Kita dari jam 11 sampai jam 3 itu sudah disambung dengan pembersihan. Jam 3 pagi itu sudah clear, sudah terbungkus. Ya kita kan lagi untuk kali ini ya yang ada kasus ini ya pas di ayam geprek. Ya, padahal kita juga sudah 2 kali membuat menu ayam geprek. Jumlah korban keracunan makan bergizi gratis di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat tembus 842 orang. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari 3 kejadian sejak Senin 22 September hingga Rabu 24 September, yaitu di Kecamatan Cipongkor dan Ciamplas. Bupati Bandung Barat Jajarci Ismail sudah menetapkan kejadian luar biasa atau KLB di kasus keracunan massal ini agar penanganan kasus bisa segera diatasi. Tim Liputan Kompas TV. Informasi terkini kita segera menuju Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sudah ada jurnalis Kompas TV Reza Pratama dan juru kamera Abdul Rohim di Gol Cipongkor. Selamat siang Reza, bagaimana kondisi siswa yang masih dirawat? Penanggulangannya seperti apa di sana? Bella dan juga saudara, untuk saat ini kondisi, kalau ditanya soal kondisi seperti apa yang masih dirawat gitu ya di aula Kecamatan Cipongkor, ini memang keluhannya masih mengeluh soal kondisi kesehatannya, terutama masih merasakan mual dan juga pusing. Bisa saya perlihatkan kepada Anda, ini juru kamera Abdul Rohim akan memperlihatkannya kepada Anda. Kalau kondisi memang ada juga siswa yang memang sudah mulai tidak berbaring begitu ya, karena tadi beberapa siswa mengeluhkan kalau berbaring, maksud kami kalau tidak berbaring atau saat posisi duduk itu merasakan kepalanya seperti berputar begitu, dan itu dirasakan juga oleh mayoritas siswa yang dirawat di aula Cipongkor saat ini. Nah, saat ini memang ada 8 orang begitu ya yang dirawat di aula Cipongkor. Jumlah ini memang fluktuatif begitu ya, karena tadi pagi ketika kami memantau sekitar pukul 6 pagi di aula Cipongkor ini ada 6 siswa begitu, dan beberapa dari 6 siswa itu sudah pulang begitu. Nah, yang datang ke sini memang ada yang baru, bisa dikatakan baru, ataupun siswa yang sudah dirawat semalam pagi tadi ini kembali ke sini karena memang masih merasakan
keluhan, begitu Bella dan juga saudara. Ya, selain siswa memang di sini ada juga guru begitu ya. Ada sejumlah guru yang memang dirawat di Aula Cipongkor ini karena guru tersebut memakan menu yang sama. Menu yang sama tersebut diberikan oleh siswanya yang memang siswa tersebut dilarang oleh orang tuanya untuk memakan makanan menu MBG begitu. Nah, ketika guru tersebut makan, yang dimakan adalah buah stroberi. Buah stroberi itu yang diduga menjadi salah satu penyebab terganggunya pencernaan dari guru tersebut dan saat ini memang masih dilakukan perawatan begitu. Untuk total karena kasus kejadian ini sudah ditetapkan sebagai kejadian luar biasa begitu ya. Sejak hari Senin korbannya cukup banyak sekitar 393 orang. Kemudian hari Rabu kemarin ini berjumlah 449 orang dan itu datanya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat. Jika dijumlah totalnya dari hari Senin dan juga hari Rabu ini ada 842 siswa begitu yang diduga keracunan dari makanan bergizi gratis. Begitu Bella. Oke, dari hari Senin hingga hari Rabu ya, sudah total ada 842 siswa. Dan apakah memang kan tadi Anda mengatakan kalau pagi ada yang juga kembali datang di sana karena membutuhkan perawatan. Apakah dalam siang hari ini juga apakah sudah ada yang datang kembali korban baru akibat dari dugaan keracunan ini, Reza? Betul, Bella dan juga saudara, ada yang kembali datang tadi sekitar pukul 10.30 menuju ke jam 11 begitu ya. Yang datang ini adalah guru magang begitu dari, kalau tidak salah tadi dari Madrasah Binayah Kabupaten Bandung Barat. Guru tersebut tadi sempat datang datang ke Aula Kecamatan Cipongkor ini terlihat kejang-kejang begitu ya, seperti susah untuk bernafas dan diberikan pertolongan oleh tim tenaga kesehatan dari puskesmas yang ada di Cipongkor ini langsung diberikan oksigen begitu dan sekarang memang kondisi keadaannya berangsur-angsur membaik. Tadi kami mencoba berbincang dengan pengantar atau dari kerabat dari guru tersebut, ternyata itu yang dimakan adalah buah stroberi. Dimakannya pun hari kemarin begitu ya, sore baru dimakan dan buah tersebut diberikan oleh siswanya dan baru dimakan sore hari kemarin. Namun ketika tadi pagi ini baru mengeluhkan kondisi kesehatannya dan langsung dibawa ke Aula Cipongkor untuk mendapatkan perawatan. Tadi pagi juga ada beberapa siswa memang yang di Aula Cipongkor ini tidak bisa mendapatkan penanganan lebih lanjut karena memang terus mengeluh terkait kondisi lambungnya begitu ya, tidak semakin membaik di sini. Tadi pun ada satu orang siswa yang dirujuk ke RSUD Cililin. Sementara itu Bella yang bisa kami laporkan. Baik, kita berharap memang dari beberapa korban yang ada saat ini terutama di GOR di tempat Anda melaporkan tidak semakin memburuk dan semakin membaik. Juga tidak ada korban-korban tambahan lagi di hari-hari berikutnya. Terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV Reza Pratama dan Abdul Rohim langsung dari GOR Cipongkor, Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Saudara Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sanjaya bilang dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang mengurus makan bergizi gratis diisi oleh orang-orang yang sudah menjalani pelatihan. Wakil Kepala BGN juga bilang seluruh SPPG juga harus memenuhi sertifikasi layak hygiene sanitasi. Adalah Kepala SPPG. Kepala SPPG itu adalah seluruh lulusan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Yang batch 1 itu dididik bahkan sampai 7 bulan, batch 2 4 bulan, itu mereka dibekali dengan manajerial dan lebih fokus kepada bagaimana program MBG ini dilaksanakan. Itu diajari mereka ya, mengenali bahkan pada saat pelatihan yang kedua yaitu program pelatihan penjamah makanan, mereka diajari bagaimana cara menangani apabila menunya itu ikan. Ikan itu cara penanganannya seperti apa, daging ayam itu tidak boleh berada pada suhu yang terbuka atau suhu ruangan itu tidak boleh berapa lama, itu diberikan pelatihan. Seluruh SPPG itu nanti akan harus dilengkapi dengan SLHS, Sertifikat Layak Hygiene Sanitasi. Dan ini tentu saja menguntungkan bagi program ini, di mana ketika BGN tentu saja tidak bisa melaksanakan full monitoring setiap saat, maka para dinas-dinas kesehatan yang
melakukan pemeriksaan persyaratan SLHS SPPG itu merupakan satu bantuan kontrol di lapangan. Contoh misalkan apa sih syarat-syarat terbitnya SLHS atau sertifikat layak hygiene sanitasi, harus ada IPAL, kemudian hygiene-nya seperti apa. Karena itu dipenuhi dan itu dilakukan oleh seluruh dinas kesehatan. Nah, inilah yang akan kami lakukan. Akan tersistem. Jadi bukan yang delete-nya manusianya bukan, tapi sistemnya itu udah mendelete. Nah, kemudian mungkin yang disebut fiktif ini sebetulnya yang tadi itu kedelete yang akhirnya kena rollback. Dia akan pada posisi nanti ke semula lagi. Kayak ngantri lagi, dilihat lagi begitu. Jadi ini bukan fiktif. Kalau disebut fiktif tuh misalnya ini dapur sudah dibangun terus ada duit pemerintah yang disalurkan. Ini dapurnya belum ada, uangnya juga nggak ada yang disalurkan. Jadi baru mendaftarkan titik dan ternyata titik itu dia sampai 45 hari kita beri waktu tidak juga mereka merealisasikan. Jadi itu langsung kita delete, rollback, balik lagi ke belakang dan nanti siapa yang membangun duluan ya itu yang kemudian lolos. Itu pengantar dari saya kira-kira ya Mbak. Nanti di tempat sana kalau memang ada 1-2 pertanyaan boleh saya jawab di sini. Selanjutnya saya akan ajak ke lantai 5 untuk melihat ruang verifikator. Ya, baik. Terima kasih pengantarnya Ibu Aka. Teman-teman ada beberapa pertanyaan enggak sebelum kita ke lokasi verifikasi? Ya, dari Kompas, Mbak. Selamat siang semuanya, perkenalkan saya Renata dari Kompas TV. Ibu, saya juga mau penegasan aja terkait dengan dapur fiktif tadi. Mungkin dengan adanya beberapa peristiwa belakangan yang terjadi, ditambah juga ada laporan dugaan dapur fiktif ini, yang saya ingin tanyakan apakah dalam tahapan verifikasi ini dari BGN ada metode baru atau metode yang berbeda gitu pendekatannya untuk melakukan verifikasi kepada calon-calon mitra ini. Karena kan kita melihat yang kemarin-kemarin ini lumayan beresiko untuk para peserta didik yang menerima MBG kan. Jadi ke depannya apakah ada evaluasi untuk proses verifikasi ini atau seperti apa? Tentu Mbak, bahkan ini yang baru nih, hari ini sudah kita keluarkan surat kepada semua dapur yang kemarin bermasalah dimulai karena yang paling banyak di bulan September, kita tutup dalam waktu batas yang tidak ditentukan, artinya sampai investigasi selesai. Jumlahnya nanti Pak Sony akan sampaikan ya, tapi sudah kita kirimin surat per hari ini yang tadinya cuma sekedar tutup sementara, kita tutup dalam batas waktu yang tidak ditentukan. Dan kemudian persyaratan sekarang kita perketat dalam verifikasi ini, semua harus berdasarkan juknis, bahkan nantinya kita sudah juga membentuk tim untuk turun apakah, karena kadang kan ini karena saking banyaknya, apakah kita kan ini mereka kirim foto ya kan, di ininya kirim foto itu biasanya memang ada sebelum kita verifikasi itu ada lagi yang SPPI, kepala SPPG yang di daerah Korwil ya istilahnya, Korwil biasanya ada Korwil, Korkarek itu regional, koordinator regional itu turun untuk ngecek kan. Nah ini bisa jadi terjadi kong kali kong, misalnya ini sebetulnya dapur nggak memenuhi syarat. Nah nanti kalau kita ini akan mulai inspeksi satu persatu dapur, akan ada bentuk kita tim, nanti kita jam 2 kita ada rapat, kita akan bentuk tim itu. Bila kita temukan langsung kita tutup. Kita akan tegas hal ini. Kita tidak main-main lagi, karena semua kalau mengikuti juknis dapur ini sangat higienis dan nggak mungkin terjadi hal-hal yang seperti kita inginkan. Karena apa? Misalnya sampai lantai harus diepoksi supaya nggak ada kuman yang bisa naik. Meja juga harus misalnya. Ruang packaging harus memakai AC pendingin. Harus punya freezer yang besarnya sekian dan sekian karena untuk penyimpanan. Kemudian kita juga akan lihat apakah standar alat-alatnya masak sesuai dengan standarnya BGN. Karena kenapa? Masak ini penting, alat masak. Karena di situ di teknik masak ini suhu ini harus diatur. Bahkan
sudah diumumkan kemarin sore, semua chef yang di dapur harus bersertifikasi. Tambah lagi ada yang baru kebijakan kemarin sore. Yayasan harus menyediakan chef pendamping. Jadi bukan hanya dari BGN, karena yayasan sudah menerima manfaat dari kita sewa lahannya, bangunannya, maka dia harus mengeluarkan, ikut bertanggung jawab dengan menyediakan chef. Kenapa? Supaya ini kontrolnya, ada kontrol dari pihak BGN, tapi ada kontrol juga dari pihak mitra. Ini antara lain yang kita lakukan, Mbak Renata. Jadi diverifikasi nanti kita akan makin ketat. Dan karena kita terima foto, kemudian nanti kita akan yang melihat itu kan ada karek, korwil yang di daerah. Nah, ya ini bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, mungkin ada lolos 1-2 ya kan, mungkin punya budenya, bulenya atau siapa, tantenya atau hubungannya apa. Nah kita nanti akan inspeksi satu persatu dapur dan kita kalau menemukan yang tidak sesuai dengan juknis kita langsung akan tutup. Demikian jawaban dari saya, terima kasih. Bu Nani boleh satu lagi? Ya, boleh. Oke. Ibu terkait ini peristiwa yang beberapa hari ini terjadi kan dari Pemkapnya sendiri sudah menetapkan ini kejadian luar biasa ya Bu. Sebenarnya kalau dari bagian ini menyelidikinya bukan dari mana, Bandung yang luar biasa. Yang lebih dari hampir 1.000 ya Ibu, lebih dari 800. Gini, saya nggak mau nyebut angka. Apapun satu nyawa pun itu adalah sebuah peristiwa, ya. Yang terjadi KLP di Bandung Barat, yang lainnya belum. Jadi dan mudah-mudahan tidak terjadi. Ya. Penyelidikannya Ibu dari bagian seperti apa? Sudah turun dan kami tentu belum bisa menyampaikan. Kemarin sudah beberapa kali sampaikan kalau secara teknis terjadi adalah SOP yang tidak dijalankan. Sekarang kami sudah kerja.